Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Muslipoji dari program studi manajemen semester 5 Universitas Nusa Putra. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kaitan tentang planning bisnis yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi planning bisnis ataupun ide bisnis yang sudah saya buat di sini adalah Taro Bite Sustainable Cookies. Nah, teman-teman mungkin sudah dapat melihat ya produk yang mungkin sudah tidak asing untuk teman-teman lihat atau untuk teman-teman ketahui. Namun di sini cookies ini dibuat dari bahan talas yang mungkin kalau misalkan cookies yang lainnya itu dibuat dengan tepung-tepung biasanya atau sebagainya. Nah, kalau misalkan kita ini adalah dibuat daripada tepung talas. Nah, di sini adalah ringkasan presentasi yang mungkin akan saya bahas di sini ya. Yang pertama ada deskripsi produk, berikutnya ada visi misi, ada analisis SWOT, aspek berkelanjutan, strategi bisnis, target pasar, timeline, dan proyeksi keuangan. Berikutnya ada kesimpulan. Nah, di sini ada deskripsi produk. Taro Bite adalah cookies sehat berbahan dasar talas lokal yang diproduksi secara berkelanjutan. Produk ini memadukan cita rasa khas Indonesia dengan komitmen ramah lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan kemasan biodegradable dan bahan organik, Taro Bite mengusung konsep camilan enak ramah bumi. Nah, di sini cookies talas ini bukan hanya sekedar enak untuk dinikmati, enak untuk dikonsumsi, menjadi teman cemilan kalian semua. Namun di sini juga di samping kenikmatan itu ada sebuah kebermanfaatan yang terus berkelanjutan dengan memberikan manfaat-manfaat kepada lingkungan sekitar, khususnya sosial dan ekonomi. Karena salah satu yang menjadi keutamaan daripada Taro Bite ini ya itu untuk bisa bermanfaat terhadap lingkungan. Ya, salah satunya dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, yang dapat didaur ulang dan juga tidak merusak kepada lingkungan sekitar. Nah, di sini ada visi dan misi ya yang kami punya, yang ini menjadi harapan kami untuk kedepannya bisa diwujudkan. Yang pertama ada visi menciptakan produk cemilan sehat berbahan lokal yang mendukung keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi. Dan juga di sini ada misi memanfaatkan bahan pangan lokal dengan cara yang ramah lingkungan, memberikan peluang ekonomi kepada petani lokal dan UMKM perempuan. Terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk berkelanjutan. Nah, ini harapan-harapan kami yang nantinya hendak kami wujudkan, hendak kami gapai, hendak kami perjuangkan untuk bisa mencapai visi dan misi ini. Oke. Nah, berikutnya produk kami pun mempunyai analisis SWOT di sini ya. Yang pertama di sini ada strength ataupun kekuatan. Nah, kami menggunakan bahan lokal atau talas yang mudah didapat dan melimpah. Jadi kita tentunya pengusaha tanaman talas, petani talas itu tentunya melimpah sekali ya, terus khususnya di Indonesia ini karena banyak sekali itu petani-petani lokal yang memang menanam talas untuk diperjualbelikan. Nah, ini menjadi salah satu kekuatan kami dalam bahan baku yang kami dapatkan. Nah, juga di sini ada konsep ramah lingkungan yang menarik bagi konsumen modern. Karena tadi sudah dijelaskan pada yang
sebelumnya bahwasanya kita itu menggunakan eh, produk ataupun bahan dasar yang dapat didaur ulang khususnya dalam kemasan, sehingga ini bisa menarik konsumen untuk bisa membeli produk kami. Nah, kemasan biodegradable yang mendukung keberlanjutan ya tadi. Nah, di sini juga ada varian rasa unik dan khas yang tidak banyak ditemukan di pasar. Nah, mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi kami pun memberdayakan masyarakat-masyarakat sekitar, masyarakat-masyarakat lokal untuk bisa sama-sama menciptakan eh, produk yang bisa bermanfaat bagi lingkungan dan tentunya juga bisa bermanfaat terhadap sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tentu di sini juga kami mempunyai weakness ya ataupun apa kelemahan. Jadi harga bahan organik lebih mahal dibandingkan bahan biasa. Karena ya tentunya kita juga ingin menciptakan produk yang dapat bermanfaat bagi lingkungan, namun di sisi lain dalam segi bahan baku ini lumayan lebih mahal dari bahan-bahan yang biasanya. Nah, di sini pasar cookies berbasis talas masih terbatas karena kami pun ingin menciptakan produk talas yang eh, bisa apa? Bisa dinikmati oleh teman-teman, dibuatkan menjadi sebuah cookies. Nah, ini belum banyak dikenal oleh masyarakat ataupun terhadap publik, ini belum dikenal lebih luas ya. Maka ini menjadi sebuah tantangan kami untuk kedepannya bisa membrandingkan produk kami. Nah, di sini juga eh, ketergantungan pada pasokan bahan dari petani lokal yang bisa terkena risiko musim. Karena kita ketahui bahwasanya talas pun ataupun petani pun menghadapi musim-musim yang mungkin tidak ingin mereka alami ya, khususnya petani talas. Misalnya musim hujan ataupun kemarau, ini kan menjadi sebuah tantangan bagi si petani, sehingga musim ini menjadi menjadi kelemahan kami karena ya bisa mengurangi pasokan bahan baku terhadap kami ketika musim yang tidak diinginkan datang. Nah, brand awareness awal yang masih rendah karena memang ini adalah sebuah produk yang belum banyak dikenal oleh semua orang atau oleh banyak orang, maka ini juga salah satu kelemahan kami dan kami tidak menurunkan sedikit pun semangat, justru ini mendambakan semangat bagi kami untuk bisa terus membrandingkan produk kami yang belum banyak dikenal oleh publik. Nah, juga ada opportunities di sini. Nah, tren konsumen yang meningkat terhadap produk sehat dan ramah lingkungan. Ini salah satu peluang kami ya. Nah, juga dukungan pemerintah terhadap UMKM lokal dan produk berkelanjutan. Tentunya pemerintah pun terhadap UMKM lokal itu sangat membantu, sangat mendukung, khususnya dalam produk berkelanjutan yang bisa berdampak positif bagi lingkungan. Nah, di sini ada kolaborasi di sini ada potensi ekspor ke negara yang mencari produk berbasis lokal dan organik. Karena kita ketahui juga ya bahwasanya negara-negara luar pun itu banyak melirik ataupun banyak yang tertarik terhadap produk-produk yang berbasis lokal dan organik. Nah, juga kolaborasi dengan komunitas lingkungan dan tokoh organik untuk memperluas pasar. Kita ketahui juga ya bahwasanya pada zaman saat ini ataupun pada tren saat ini lagi gencar-gencarnya ya komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Nah, itu menjadi peluang untuk kami untuk bisa terus bekerja sama dengan mereka sehingga untuk bisa menciptakan pengembangan yang ini menjadi lebih besar terhadap manfaat untuk lingkungan sekitar kita.
Nah, di sini juga ada treats ya. Ada salah satu ancaman juga bahwasanya persaingan dan dari produk impor atau merek besar yang sudah mapan. Karena tadi bahwasanya kita ini baru merintis ataupun banyak produk yang belum banyak dikenal oleh banyak orang. Nah, dihadapkan dengan produk-produk lain ataupun kompetitor lain yang produknya itu sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah ancaman terhadap produk kami. Nah, juga ada perubahan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Nah, ini apa? Perubahan harga bahan baku yang tentunya kita ingin menggunakan bahan baku yang sangat berkualitas, tidak yang biasa-biasa saja. Nah, ini juga kan menjadi sebuah ancaman ya, perubahan harga itu menjadi lebih mahal ataupun lebih sulit didapatkan. Ini menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan kami ke depannya. Nah, juga tantangan dalam mengedukasi konsumen tentang keberlanjutan. Pada saat ini mungkin sedikit sulit juga ya untuk bisa menyadarkan bahwasanya produk keberlanjutan ini sangat benar-benar dibutuhkan oleh lingkungan dan juga oleh kita semua. Nah, ini menjadi sebuah tantangan ya bagi kita untuk bisa mengedukasi konsumen tentang berkelanjutan. Nah, juga ada risiko peniruan produk oleh pesaing. Karena produk kami ini sangat bisa dikatakan sangat langka. Nah, dan juga ini kan produk baru, mungkin ada beberapa yang sudah bisa menciptakan produk seperti kami, namun belum banyak orang yang tahu. Nah, ini resiko peniruannya itu berpeluang lebih besar karena eh, produk kita itu tidak biasanya gitu. Tidak biasanya itu ya lebih kepada apa? Lebih kepada produk ini lebih menarik loh daripada produk yang lainnya. Nah, maka ini juga dikhawatirkan banyak kompetitor-kompetitor lain yang meniru produk kami. Nah, ada aspek keberlanjutan. Tarobat Sustainable Cookies. Nah, di sini lingkungan ya tentunya. Menggunakan talas organik tanpa pestisida. Nah, kami mengusahakan bahan baku yang sebaik mungkin, seoptimal mungkin tanpa apa? Tanpa tumbuhan talasnya itu menggunakan pest pestisida. Nah, dan juga ada kemasan berbahan biodegradable dan tirta ramah lingkungan. Jadi kemasan kita pun kita desain semaksimal mungkin untuk bisa mengurangi limbah-limbah plastik hingga bisa digunakan apa sehingga kita itu bisa menggantikan plastik itu dengan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan, misalkan diciptakan dengan rumput laut. Nah, itu kan ada ya produk-produk yang bahan kemasannya itu menggunakan bahan rumput laut itu dibuatnya. Nah, maka kita juga menggunakan produk-produk yang sama seperti itu yang ramah lingkungan. Dan adapun sistem produksi zero waste di mana sisa talas digunakan untuk pupuk atau pakan ternak. Nah, jadi sisa-sisa bahan baku yang kami produksi sebelumnya ini di tidak kami buang, tidak kami sia-siakan. Bahkan kami pun coba mengusahakan agar bahan-bahan yang sisa-sisa itu bisa bermanfaat juga, bisa digunakan untuk pakan ternak dan pupuk tanaman. Nah, dalam segi sosial adalah bekerja sama dengan petani lokal untuk meningkatkan pendapatan mereka. Tentunya kita ingin menjadi perusahaan yang bukan hanya berdampak positif terhadap perusahaan, namun
kita juga ingin berdampak positif bagi masyarakat ataupun petani-petani lokal. Jadi kita sebisa mungkin untuk bisa menciptakan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Bukan hanya perusahaan saja yang untung, tapi juga petani lokal pun harus merasakan manfaatnya. Nah, juga ada memberdayakan perempuan lokal sebagai bagian dari tim produksi. Nah, kita juga ingin memberdayakan perempuan-perempuan yang eh, mungkin kurang dalam produktivitasnya, kurang dalam segi pekerjaan dan sebagainya. Nah, maka kita hadir untuk bisa meningkatkan produktivitas perempuan-perempuan yang ada di lingkungan sekitar kita untuk bisa saling bekerja sama dengan kita semuanya. Nah, juga ada kampanye edukasi masyarakat tentang keberlanjutan dan pentingnya konsumsi lokal. Nah, kita coba mengedukasi dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat tentang keberlanjutan itu sangat penting bagi kita semuanya dan bagi lingkungan. Nah, dalam aspek ekonomi, yang pertama ada mengurangi ketergantungan impor dengan memanfaatkan bahan lokal. Juga ada memberikan harga yang kompetitif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, skema insentif untuk konsumen yang berpartisipasi dalam program daur ulang kemasan. Nah, di sini ada strategi bisnis ya. Yang pertama ada produk varian cookies yang kami punya ini adalah yang pertama ada original talas. Yang kedua ada talas coklat. Yang ketiga ada talas keju dan ada talas pandan. Nah, kami coba membuat produk kita. Kami coba membuat produk kami sebaik mungkin, seenak mungkin, sehingga nanti orang-orang yang merasakan produk kami itu bisa merasakan kelezatan-kelezatan yang ini nantinya dirindukan oleh si pelanggan yang sudah merasakan gitu, sehingga ini akan menjadi teman cemilan yang sangat lezat dan juga sangat bergizi tentunya karena dibuatnya dari bahan talas ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin kami juga selanjutnya akan menginovasikan kembali varian-varian yang akan dikembangkan berikutnya. Nah, di sini ada strategi produksi. Yang pertama ada produksi manual semi otomatis untuk efisiensi energi. Ada kerjasama dengan UMKM lokal sebagai mitra produksi. Nah, tadi ya kita ingin berusaha bermanfaat terhadap banyak orang, sasarannya dengan UMKM lokal sebagai mitra kami untuk memproduksi produk kami yang sudah kami buat. Nah, di sini ada kontrol kualitas ketat untuk menjaga standar dan rasa keamanan produk. Nah, quality control yang kami lakukan sebisa mungkin harus seoptimal mungkin, semaksimal mungkin agar produk kami itu ketika sampai terhadap konsumen itu benar-benar diterima dengan secara baik gitu, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, kami usahakan seperti itu. Nah, juga ada strategi mencari modal. Nah, di sini yang pertama tentunya menggunakan dana pribadi ya yang pertama gitu. Nah, berikutnya ada crowdfunding melalui platform digital dengan narasi bisnis berkelanjutan. Tentunya yang berikutnya kami ingin mencari investor sosial yang tertarik pada keberlanjutan, yang peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu kami membuka pintu selebar-lebarnya, peluang sebesar-besarnya untuk bisa bekerja sama dengan kami atau berinvestasi untuk bisa menciptakan produk yang bermanfaat terhadap lingkungan dan bermanfaat terhadap kita semuanya. Dan juga ada hibah dari program pemerintah seperti UMKM Go Green. Ini mungkin teman-teman semuanya sudah bisa mengetahui ya bahwasanya pemerintah juga ada sebuah program yaitu UMKM Go Green yang sudah pemerintah
pernah laksanakan. Nah, kami pun dengan keyakinan kami ingin melaksanakan ataupun mengikuti program yang pemerintah lakukan. Nah, juga ada kerjasama dengan NGO atau organisasi lingkungan untuk pendanaan. Nah, karena tadi juga sempat saya katakan bahwasanya pada saat ini banyak komunitas-komunitas lokal yang komunitas-komunitas yang bergelut dalam kepedulian lingkungan. Nah, maka ini adalah kesempatan kami untuk membuka juga peluang, memberikan kesempatan juga nih untuk komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan bisa bekerja sama dengan kami, khususnya dalam investasi modal. Nah, di sini ada strategi pemasaran ya. Ada melalui digital marketing, yaitu membuat akun pada sosial media, ada Instagram, TikTok, dan juga ada apa melalui WhatsApp, story WhatsApp. Nah, itu kan salah satu proses memanfaatkan sosial media untuk pemasaran. Dan juga ada memasarkan melalui marketplace. Nah, yang kita ketahui bahwasanya banyak marketplace di Indonesia, ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu menjadi salah satu media untuk kami untuk memasarkan produk yang kami akan buat nantinya. Nah, juga kita akan membuat website resmi dengan fokus cerita keberlanjutan. Nah, ini salah satu strategi pemasaran kami, yaitu membuat website dengan fokus cerita keberlanjutan untuk bisa menarik bahwasanya terhadap orang-orang yang peduli terhadap lingkungan bisa lebih tertarik terhadap produk yang akan kami buat. Nah, di sini ada partnership juga ya, menjalin kerjasama dengan toko organik, kafe, dan ekowisata. Nah, ada kolaborasi dengan komunitas lingkungan untuk promosi. Nah, ada promosi khusus, yaitu diskon untuk pembelian ulang menggunakan kemasan daur ulang. Dan juga ada paket bundling untuk acara khusus seperti hampers eco-friendly. Nah, itu dalam strategi pemasaran. Nah, di sini ada target pasar. Target pasarnya dalam demografi itu kita menyasar usia-usia dari 20 sampai 40 tahun. Nah, ini juga sebetulnya ini bukan menjadi sebuah patokan yang betul-betul harus di usia segini. Namun ini adalah menjadi sebuah sasaran bagi kami gitu. Karena selain di usia 20 sampai 40 pun mereka bisa mengkonsumsi produk yang kami buat, karena produk kami itu sangat sehat dan bergizi. Nah, tentunya lokasinya di dalam perkotaan ataupun di luar perkotaan, karena ini sangat recommended banget ya, sangat rekomendasi banget gitu. Produk kami itu dapat dikonsumsi oleh semua orang dan semua kalangan, maka bisa di perkotaan dan di pedesaan. Nah, ketika dalam psikografi pecinta produk lokal dan sehat, dan juga yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Nah, di sini ada timeline bisnisnya untuk bisa mengaktualisasikan terhadap perencanaan bisnis kami. Jadi bulan Februari 2025 itu kita riset bahan dan pasar selama 1 bulan ya. Nah, pada bulan Maret 2025 kami akan melaksanakan pengembangan produk yang tentunya selama 1 bulan. Nah, pada bulan April kami akan melakukan uji produksi. Nah, dalam waktunya itu 2 minggu. Nah, pada bulan yang sama
kami akan melaksanakan pengemasan dan branding. Waktunya pun sama 2 minggu. Nah, pada bulan Mei kami akan melaksanakan sosialisasi pemasaran. Kami akan optimalkan selama kurang lebihnya 1 bulan. Nah, juga ada peluncuran produk. Nah, peluncuran produk kami yang akan laksanakan itu selama 1 minggu. Nah, pada bulan Juli kami akan melaksanakan evaluasi dan pengembangan selama kurang lebihnya 1 bulan. Nah, itu untuk timeline bisnis ya. Di sini ada proyeksi keuangan. Nah, estimasinya modal awal sebesar 50 juta rupiah. Jadi akan kami gunakan seperti yang di bawah ini, riset dan pengembangan. Kami gunakan 10 juta. Bahan baku di awal ini 15 juta. Produksi dan kemasan ini memakan biaya 20 juta. Pemasaran dan promosi ini 5 juta. Nah, untuk pendapatan bulanan ataupun target awal, penjualan yang akan kami targetkan ini 500 bungkus ya per bulannya. Nah, untuk harga per kemasannya itu 30.000. Nah, bisa ditotalkan ataupun disama dengankan ini 15 juta per bulan. Adapun keuntungan bulanan, di sini ada pendapatan sebesar 15 juta rupiah, biaya operasional 10 juta, dan keuntungan bersih 5 juta. Nah, kesimpulan yang tadi sudah kami bahas di sini tentang produk Tarobite Sustainable Cookies. Nah, planning bisnis Tarobite Sustainable Cookies ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, akan tetapi juga pada dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan bahan lokal, konsep ramah lingkungan, dan strategi pemasaran modern, produk ini memiliki potensi untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi bagi masa depan. Nah, kami tidak egois, kami tidak ingin meraup keuntungan dengan merugikan lingkungan sekitar. Namun, kami berfokus bukan hanya terhadap keuntungan pribadi, namun kami juga sadar bahwasanya kita dapat melakukan ataupun melaksanakan bisnis ini ya, tentunya kita dengan bisa memanfaatkan ataupun bisa berdampak terhadap lingkungan di sekitar kita ataupun ke masyarakat lokal. Nah, maka dari itu kami ingin coba melakukan simbiosis mutualisme, bukan hanya menguntungkan terhadap perusahaan kami, namun juga ingin bermanfaat dan masyarakat banyak pun merasakan manfaatnya dan merasa diuntungkan. Mungkin dicukupkan ya apa yang sudah kami bahas. Tentunya semoga tadi apa yang sudah kami sampaikan bisa membuat tertarik bagi teman-teman semuanya untuk bisa bekerja sama dengan kami untuk bisa mengaktualisasikan, untuk bisa mengaplikasikan, merealisasikan planning bisnis yang tadi sudah kami bahas. Dan harapannya ini bukan hanya sekedar planning bisnis, tapi juga bisa menjadi aktualisasi bisnis kami yang nantinya akan dilaksanakan. Mungkin cukup sekian ya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.